Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di kesempatan pada kali ini. Hal ini merupakan dukungan moral untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan-tahapan dari pendidikan guru penggerak yang insya Allah nanti sampai Desember, insya Allah nanti segera selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkolaborasi dengan semua pihak guru yang ada di sini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar, semoga sampai akhir nanti. Saya akan menjelaskan dulu tujuan dari acara pada hari ini, di mana di modul 1.4 yang saya pelajari itu saya diharuskan untuk melaksanakan diseminasi atau sharing, berbagi kepada ibu, bapak ibu di sini apa saja materi yang sudah saya pelajari selama di modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana menurut saya budaya positif ini sangat luar biasa sekali materinya yang saya pelajari, dan semoga ini bisa menggugah hati Bapak Ibu. Apakah selama ini saya sudah melaksanakan budaya positif itu di kelas, ataukah saya sudah melakukan budaya positif itu tapi ternyata yang saya lakukan itu justru salah, seperti itu. Nah, hari ini semoga ada pencerahan dari hasil diseminasi kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh berhadapan dengan pasangannya. Ya, Bapak Ria dengan Bapak Firman, silakan berdiri berhadapan. Oh, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Oke, Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Hafsah, Ibu Mar dengan Ibu Elda, Ibu Bella dan Ibu Lena. Saya akan menghitung selama 30 detik. Silahkan berikan senyum terbaik untuk pasangannya yang ada di depannya. Saya akan mulai hitung. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi Bapak Ibu, dari ice breaking ini tadi ya bisa kita ambil pelajaran dari yang awalnya kita lakukan dengan secara terpaksa, kemudian lambat laun kita akan melakukannya sampai ke tahap tertawa secara bebas seperti itu. Nah, diharapkan Bapak Ibu juga seperti itu. Awalnya mungkin karena dipaksa atau paksaan, kemudian akhirnya akan berlanjut karena kesadaran sendiri. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sebagai pendidik, kita itu cuma bisa menuntun mereka, Bapak Ibu, bukan memaksakan hak kita. Mereka harus menjadi seseorang yang sesuai dengan kemauan kita, tapi kita cuma bisa menuntun mereka memperbaiki lakunya, bukan mengubah dasar dari anak tersebut. Nah, untuk melakukan atau mencapai tujuan pendidikan tersebut, otomatis kita butuh lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif, lingkungan yang memang memberikan lingkungan terbaik untuk anak-anak tersebut.
Sehingga nantinya akan tercipta yang namanya budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, dan yang pastinya hal tersebut berpihak pada murid, bukan atas kehendak kita, apalagi kita sampai memaksakan hal tersebut kepada murid. Sehingga apa? Sehingga murid tersebut bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Oke, dari modul 1.4 itu ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Saya pernah menyampaikan ini pada saat upacara. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nanti semua hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke budaya positif, ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Jadi ada seorang ahli bernama Dr. William Glasser. Dia mengembangkan tentang choice theory atau teori pilihan, di mana dia meluruskan yang selama ini ada yang namanya miskonsepsi. Artinya apa? Ada konsepsi yang salah, konsep yang salah selama ini yang kita lakukan, tapi kita anggap benar seperti itu. Padahal tersebut adalah miskonsepsi, di mana hal tersebut berhubungan dengan yang namanya teori kontrol kita sebagai guru kepada anak. Yang pertama, ada sebuah ilusi di mana guru mengontrol murid, yang pada dasarnya kita tuh tidak pernah punya hak untuk memaksakan keinginan kita, apalagi mengontrol murid itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi selama ini kita merasa berilusi bahwa kita punya hak untuk memaksakan kehendak kita tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif gitu. Semua hal yang kita lakukan yang halnya positif itu efektif. Ternyata semisal nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan atau reward atau hadiah kepada anak, ternyata hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang berdampak baik. Karena apa? Ketika misal ada anak yang ketika maju harus selalu kita beri hadiah atau kita beri stiker bintang, dan ternyata ketika kita tidak memberikannya, dia tidak mau lagi melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu berdampak efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Selama ini mungkin kita berpikir kalau kita mengkritik orang, apalagi di depan orang banyak, itu akan menguatkan karakternya. Ternyata tidak seperti itu. Ada yang namanya kesehatan mental yang harus kita berikan juga wadahnya gitu. Tidak semua orang yang kalau dikritik di depan umum atau diberikan saran, dia akan menerima. Ada juga mungkin yang akan merasa justru nantinya dia akan menjadi pesimis dan malu untuk melakukannya lagi. Kemudian yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu tadi, kita di sekolah sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita memaksakan kehendak kita agar anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah kira-kira seperti itulah perubahan paradigma belajar yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu apa sih? Kira-kira taat peraturan. Oke, yang lainnya kira-kira apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Selain taat dengan peraturan, kira-kira? Oke, selalu siap dalam segala situasi. Ada lagi? Kira-kira? Biasanya berhubungan dengan tata tertib seperti itu ya, keharusan kita seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya disiplin positif itu apa sih maksudnya? Oke, jadi disiplin positif itu adalah kemampuan kita memerintah diri kita, mengontrol diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab
dan tanpa terperintah oleh orang lain. Nggak ada harus dipaksa sama orang lain. Disiplin itu datangnya dari diri kita, bukan karena kita diperintah atau dipaksa oleh orang lain. Kemudian sebagai pendidik kita itu akan menciptakan anak yang memiliki disiplin positif itu tadi, di mana mereka akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, atau kalau sekarang kita taunya profil pelajar Pancasila gitu, yang ada bergotong royong, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi, di mana arahnya itu lebih ke mengontrol dalam tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa hal yang dilakukan itu berasal dari apa? Dari motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, ini dia ada teori motivasi perilaku manusia yang pernah saya ucapkan atau saya jabarkan pada saat upacara. Ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bentuknya motivasi eksternal atau dari luar kita. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum oleh Bapak Ibu guru? Ataukah saya harus menulis sampai berlembar-lembar? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nih, kalau saya mengerjakan PR, wah ibu guru bakal ngasih saya permen nih. Atau kalau saya tepat waktu, ibu guru akan membeli saya stiker bintang. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke tahap untuk menghargai dirinya sendiri, itu sudah masuk ke motivasi internal, di mana dia sudah tidak lagi mengharapkan motivasi dari eksternalnya, tapi sudah dari dirinya sendiri. Maka dari ketiga motivasi ini, tentu yang paling baik adalah yang nomor 3, di mana dia akan bisa menghargai dirinya sendiri. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, bagaimana apa sih bedanya kalau kita itu tadi memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi? Dimana Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman, maka ada sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Misal Bapak Ibu menyuruh anak untuk lari keliling lapangan ketika dia membuat kesalahan, itu akan menyakiti siswanya. Maka hal tersebut adalah hukuman, bukanlah sesuatu hal yang positif untuk dilakukan ke anak-anak. Kemudian lagi ada misalnya korban mendapatkan keadilan, korbannya aja yang dapat keadilan, tapi yang melakukan tadi apakah dia selesai masalahnya di sana? Kan tidak. Kemudian lagi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hal tersebut dilakukan berulang-ulang, itu akan membuat murid menjadi tidak nyaman. Sedangkan kalau konsekuensi di sana, ketika melakukan kesalahan, maka ada sesuatu yang harus terjadi. Misal, kalau tidak buat PR, maka kamu harus mengerjakan PR-nya 2 kali lipat lagi di sekolah gitu. Nah, dia tidak menyakiti, tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian lagi, murid tersebut tentu juga tidak akan merasa nyaman. Maka yang terbaik dari ketiga hal ini adalah restitusi, di mana murid tersebut dia akan mendapatkan penguatan. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang menyakiti, juga akan mendapatkan sesuatu hal yang akan diganti, tetapi dia bisa belajar penguatan, memperbaikinya tanpa harus disakiti terlebih dahulu.
Nah, ini contoh kalimatnya yang mungkin, apakah Bapak Ibu semua pernah mengucapkan hal ini ke murid kita? Nah, misalnya nih untuk hukuman. Awas ya kalau kamu lakukan lagi, awas ya kalau kamu gini, awas ya kalau kamu gitu. Nah, itu merupakan suatu ancaman untuk mereka. Nah, makanya dari itu konsep diri yang terbentuk juga bakal buruk juga. Nah, kemudian bagaimana kalau hal tersebut dilakukan secara konsekuensi? Kita biasanya yang kita ucapkan tuh, lakukan apa saja yang saya suruh gitu. Lakukan, kalau kamu seperti ini, maka yang harus kamu lakukan seperti ini. Nah, sedangkan kalau hukuman tadi, dia ada bentuk ancaman di sana. Tapi kalau dia sudah ke arah yang positif, maka kalimatnya akan berubah. Apa sih hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ada banyak sekali. Mungkin bisa jadi renungan untuk kita. Kalimat apa saja sih yang pernah kita ucapkan ke murid kita? Apakah hal tersebut adalah bentuk hukuman, konsekuensi, atau justru sudah masuk ke tahap restitusi? Oke, lanjut. Nah, saya punya beberapa kasus di sini. Saya mau Bapak Ibu menebak kira-kira dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini apakah ada yang termasuk ke dalam hukuman ataukah ada yang masuk ke dalam konsekuensi. Kita mulai dari yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau 2 putaran seperti itu karena terlambat hadir di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, kalimat tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, kenapa Bapak Firman memilih itu sebagai hukuman? Ya. Sekolah? Ya. Oke, bagaimana tadi Bu Lena yang memilih itu hukuman karena? Ya. Iya. Konsekuensi dan hukuman. Ya, kenapa Bapak memilihnya itu konsekuensi? Itu bisa menjadi konsekuensi. Kalau ada yang terlambat, maka larinya apa tadi? Konsekuensi bersama. Ya. Iya, kesepakatan ya. Oke. Ya. Oke, jadi menurut Bapak Ibu ini adalah bentuknya hukuman. Ya, benar ya. Ini nomor 1 ini bentuknya adalah hukuman. Yang pertama, kenapa? Karena di sini tidak dikatakan adanya kesepakatan antara anak dan siswanya, guru dan siswanya, di mana kalau terlambat harus lari 2 keliling gitu, nggak ada. Itu murni karena gurunya aja yang ingin kamu kalau terlambat lari, dan hal itu akan menyakiti siswanya. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah kalau hal tersebut menyakiti, maka itu adalah bentuk hukuman untuk murid. Oke, lanjut nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, bagaimana Ibu kepala sekolah, kenapa memilih konsekuensi? Kalau siswa ya, benar. kalau konsep dari guru, kalau dia mencoret ya dia sendiri. Iya, benar sekali ya. Itu bentuk dari konsekuensi atau tanggung jawab kita akan sesuatu hal yang telah kita lakukan. Oke, lanjut nomor 3. Murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke. Iya. Kenapa? Kenapa Pak Riyadus?
Oke, yang menyangkut fisik itu adalah hukuman karena itu menyakiti ya. Oke, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, kenapa konsekuensi? Iya, karena itu adalah bentuk tanggung jawabnya kepada temannya karena kertasnya sudah dicoret. Rekening ke bapak itu ada dan rekening. Oke, yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu tuh, kayak gini tuh. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa itu bentuknya hukuman coba, Pak? Oke, karena fisik. Selain fisik kira-kira? Iya, mempermalukan mental, mempermalukan muridnya. Iya, kita nggak boleh mempermalukan murid dengan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi kira-kira Bapak Ibu sudah memahami gitu apa bedanya hukuman dan juga konsekuensi. Yang paling perlu diingatkan atau ditekankan bahwa kalau Bapak Ibu menyakiti murid itu bentuknya adalah hukuman. Dan sebaik-baiknya dari ketiga hal tadi ya antara konsekuensi dan juga restitusi. Kalau bisa kita mencapai yang tahap restitusi tadi di mana anak-anak itu sudah punya motivasi dalam dirinya sendiri, tapi itu akan sulit untuk dilakukan. Makanya butuh tahapan atau penerapan pembiasaan yang baik. Oke, nah selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Dimana menurut Diana Johnson itu keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam gitu. Seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah biasanya di kelas ya Bapak Ibu kita punya yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kan. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu, kalau bentuknya peraturan kelas, yang buat siapa sih? Gurunya kah? Atau muridnya kah? Atau dilakukan secara bersama-sama? Oke, menurut Pak Firman seharusnya harus dilakukan secara, apakah perlu kesepakatan bersama Pak? Oke, jadi ya Bapak Ibu, yang sebenarnya yang seharusnya itu keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama seperti Bapak Firman bilang tadi. Kalau peraturan itu ditetapkan oleh gurunya yang pengen. Kemudian ada lagi yang namanya peraturan itu kalau tidak dilakukan bayar denda 2.000 misalnya. Atau kalau kalian ribut harus bayar segini, atau kalau kalian ribut kalian harus keluar dari kelas. Nah seperti itu atas dasar kemauan gurunya sendiri, tapi tidak dilibatkan siswanya mau atau tidak melakukan hal tersebut. Nah maka keyakinan kelas itu seyogianya harus dilakukan secara bersama-sama dan disepakati. Anak-anaknya yang menyampaikan ide kemudian dirembuk bersama gurunya, bukan gurunya yang menentukan peraturan. Nah di sini ya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Bikin keyakinan kelas itu nggak bisa asal bikin aja. Kalau asal bikin itu tadi disebut dengan peraturan, gurunya yang menentukan. Dimana di sana ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang bernilai positif. Ada kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu mengandung kata tidak, jangan, tidak boleh. Misalnya Bapak Ibu membuat di sana peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Maka bumi ini Bapak Ibu tidak menerima kata-kata negatif, dia cuma menerima kata-kata yang positif. Jadi kalau kita mau sesuatu hal yang positif, maka ucapkan juga hal-hal yang positif. Kenapa harus diganti ke nilai yang positif? Maka itu tadi, kalau tidak boleh datang terlambat, maka ubah kalimatnya menjadi apa?
Oh iya, pintar. Datang tepat waktu atau tidak boleh berkelahi. Nah, kira-kira diganti dengan kalimat apa, Bapak Ibu? Iya, menyayangi teman. Apalagi misalnya tuh saling menghormati. Iya, saling menghargai. Nah, kalimat-kalimat itu. Jadi nanti di peraturan di keyakinan kelasnya itu Bapak Ibu sudah tidak ada lagi kalimat tidak boleh, jangan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat negatif, tapi diganti dengan kalimat yang bernilai positif. Nah, kemudian di sana sebaiknya seluruh warga kelas ikut berkontribusi. Bukan hanya gurunya saja atau siswanya saja, tapi semua warga di kelas itu berkontribusi. Oke, ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini bentuk keyakinan kelasnya. Bisa Bapak Ibu modifikasi di Canva, bisa Bapak Ibu tempel di karton, dibuat semenarik mungkin. Bentuk keyakinan kelasnya. Oke, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini hidup Bapak Ibu butuh kebutuhan. Bukan cuma makan aja atau ngopi aja ya Bapak Ibu, tapi kita juga butuh kebutuhan lainnya. Benar, itu adalah kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, jadi ya ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana tadi termasuklah tadi apa Bapak Ibu? Makanan, rumah, kesehatan. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk disayangi Bapak Ibu. Kita hidup ini butuh rasa kasih sayang. Bagaimana hampanya hidup ini ya Pak Riyad? Kalau tidak ada istri di rumah, tidak mendapatkan kasih sayang ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan penguasaan, di mana kita itu punya rasa untuk ingin mencapai sesuatu atau ingin menambah prestasi atau kompetensi, dan punya rasa ingin ada harga diri seperti itu. Kemudian ada kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dimana tadi kan kalau kita nggak boleh maksa tuh ke anak-anak, otomatis kita juga punya kebebasan juga kan. Bukan hanya kita bisa memaksa orang lain saja, tapi kita juga bisa bebas untuk menentukan pendapat atau pilihan hidup kita. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, termasuk tertawa, itu juga merupakan bentuk dari kebutuhan dasar manusia. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, menurut Bapak Ibu, bagian mana yang belum ada dari Bapak Ibu? Atau udah ada semua? Semua 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi. Amin. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini nih yang sangat materi yang menurut saya sangat menampar saya tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima kontrol ini, mana sih yang paling baik menurut Bapak Ibu? Manajer. Dengan alasan apa, Pak? Semuanya dari satu. Ya. Mengatur saja. Ya. Kembangan, Oke, yang lain kira-kira dari kelima itu mana sih yang sudah paling baik gitu yang dilakukan oleh guru? Atau setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Firman?
Oke, setuju. Kalau gitu mari kita lihat satu persatu. Nah, ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Ketika seorang guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka yang dilakukannya adalah dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya itu lebih dalam lagi. Dia taunya cuma mengatur aja, memaksa saja, memberi hukuman saja. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, di mana dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa pesimis. Nah, seperti itu. Yang ketiga, guru pada posisi sebagai teman, dia tidak akan menyakiti muridnya, namun dia tetap berupaya untuk mengontrol muridnya itu secara persuasif. Yang keempat, sebagai pemantau, mereka akan menunjukkan tanggung jawab gurunya dalam mengontrol murid. Sedangkan yang paling bagus tadi, yang menurut Pak Firman tadi, di mana posisinya itu sebagai manajer, di mana dia berbuat bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu, kalau ada masalah, anaknya dipanggil, dimarah, ayo ngaku, dipaksa untuk mengaku, entah itu benar, entah itu salah, kemudian mereka menangis, kemudian kita berikan solusi. Pernahkah kita menanyakan ke anak itu harusnya solusi apa yang mereka lakukan? Yang ada kita yang memberikan solusi untuk mereka. Minta maaf sama yang sudah kamu sakiti, minta maaf sama yang ini, jangan ulangi lagi. Kita melakukan hal seperti itu. Tapi pernahkah kita bertanya kepada mereka, kira-kira kalau kamu melakukan hal ini, apa sih yang sebaiknya kamu lakukan? Atau bagaimana kalian akan melakukannya? Nah, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak sekali contohnya. Ya, coba refleksikan ke diri Bapak Ibu dari kalimat-kalimat ini. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana sih yang pernah Ibu lakukan? Nih, sebagai penghukum. Yang pernah, maka yang guru perbuat itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ketika dia, yang dikatakannya apa? Kalau kamu tidak mau melakukannya, awas ya, nanti kamu saya hukum. Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Yang didapatkan anaknya, oke, satu kali dia akan nurut, tapi untuk selanjutnya dia akan memberontak, alias dia sudah tidak mau menyalahkan orang lain, bahkan dia tidak mau melakukannya lagi. Nah, kemudian ketika seorang guru itu sebagai posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah, maka dia akan berceramah sampai kamu ini, kenapa kamu melakukan ini, itu hal yang seperti ini, ibu kecewa, seharusnya kamu seperti ini. Dia akan berceramah, memberikan banyak sekali wejangan sehingga anak itu merasa bersalah, pesimis, takut. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia menjadi teman, dia akan mengatakan hal seperti ini. Ayolah kita lakukan ini bersama-sama, kita cari penyelesaiannya seperti apa. Dia mengajak seperti itu. Sebagai pemantau, dia akan mengatakan, kamu tahu peraturannya apa? Ya, kamu tahu di sekolah ini aturannya kita seperti apa? Kalau kamu melakukan ini, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia sudah menjadi manajer, posisi kontrolnya, maka yang dikatakannya adalah, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita miliki atau kita buat? Seperti itu. Apakah yang kalian lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang ada pada kelas kita? Nah, dia di sana hanya bertanya saja Bapak Ibu. Yang mendapatkan solusinya itu dari siswanya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Seperti itu. Nah, di mana posisi kontrol itu tadi bisa kita terapkan melalui segitiga restitusi.
di mana segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kira-kira kalimat yang kita gunakan seperti apa? Kira-kira seperti ini. Kalimat pembuka saat kita menstabilkan identitas anak-anak itu. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok nak. Atau tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Tahap selanjutnya, menvalidasi tindakan yang salah, di mana kita menanyakan tindakan salah yang dilakukannya itu apa, seperti itu. Kemudian kita memvalidasinya. Biasanya kalimat yang digunakan apa? Nah, seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, bukan? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Atau wajar saja kamu melakukan itu karena ketika kamu kesal. Nah, kalimat tersebut biasanya digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir, dengan menanyakan keyakinannya sehingga muncullah motivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga yang mencari solusi bukan kita lagi, tapi muncul dari siswa sendiri. Nah, contohnya apa? Seperti ini kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai keyakinan kelas yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, seperti itu. Nampaknya kalau dilihat teorinya bagus, tapi prakteknya mungkin sulit ya Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sekian tadi diseminasi dari budaya positif dari modul 1.4 yang selama ini sudah saya pelajari. Semoga ada banyak hal positif juga yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan diterapkan juga di kelas nantinya. Misalnya tadi membuat keyakinan kelas tadi mungkin bisa diterapkan di sekolah juga. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini memberikan dukungan moral untuk saya. Apabila ada banyak kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Lubuk Linggau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Diun Pamela, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Berterima kasih kepada Ibu Liun yang sudah memberikan paparan tersebut. Mudah-mudahan di SD kita Negeri SD 1 SD Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini bisa bekerja sama, bisa membudayakan budaya positif. Ya, kalau seandainya itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan adanya kolaborasi antara seluruh guru, maka itu akan tercipta suasana sekolah yang sangat baik. Nah, karena itu bisa membuat SD kita memberikan hal-hal yang positif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya, salah satu guru SD Negeri 1 Lubuk Linggau, Nelly Susila Ningsi, menanggapi bahwa diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Lin itu sangat bernilai positif. Salah satunya adalah bisa membuat siswa mengembangkan kreativitasnya masing-masing tanpa ada rasa ragu. Salah satunya adalah dengan mengungkapkan bagaimana kesepakatan kelas supaya mereka nyaman dalam belajar. Nah, di sini juga semua guru akan bisa mengakomodir setiap keunikan pada diri siswa. Terima kasih kepada Ibu Lin. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa dikembangkan dan diterapkan di sekolah kami dan bisa memotivasi siswa untuk bisa lebih baik, menjadi generasi muda yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Syafitri, guru kelas 1 SD 1 Lubuk Linggau. Hari ini saya mengikuti pemaparan dari Ibu Liun, diseminasi budaya positif. Banyak sekali yang saya pelajari hari ini. Semoga kedepannya bisa dipraktekkan di kelas, terutama hal-hal yang positif terkait apa yang dipelajari hari ini. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hamri, guru kelas SD 01 Lubuk Linggau, guru kelas 5. Dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Liun dalam diseminasi tentang budaya positif sekolah. Ternyata apa yang kami lakukan di kelas selama ini ada hal-hal yang harusnya tidak perlu kita lakukan, karena kita telah membandingkan apa yang diberikan oleh Bu Liun tadi merupakan koreksi untuk diri kita, untuk diri saya, bahwa apa yang saya lakukan selama ini harus ada perbaikan di kemudian hari. Untuk itu materi ini sangat baik dan kami ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Ibu Liun. Semoga ke depan apa yang dilakukan, apa yang disajikan, apa yang disampaikan kepada kami itu akan lebih memotivasi kami untuk berbuat lebih baik di kemudian hari. Kemudian ini ada tanggapan dari teman saya, Pak Riyadus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadus Solihin Saleh. Saya guru mapel pendidikan agama Islam. Hari ini kami menerima materi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Jadi alhamdulillah ini menambah ilmu bagi kami dan juga dewan guru yang lain, di mana dalam melaksanakan budaya positif di sekolah tentu harus ada kolaborasi antara guru, siswa dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Untuk itu pemaparan ini menurut saya sangat bagus dan akan menjadi referensi bagi kami untuk perbaikan khususnya mengenai materi dimensi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Dan semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas kita. Nah, selama ini yang kalian tahu kalau peraturan kelas itu biasanya ada hukumannya atau tidak? Ada dendanya atau tidak? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di mana kalian melakukannya atas dasar kesadaran kalian sendiri, keyakinan kalian sendiri tanpa adanya paksaan, hukuman ataupun denda seperti yang selama ini sering kita laksanakan. Anak-anak, peraturan kelas itu tidak dibuat dengan kalimat jangan, tidak boleh, atau kata-kata negatif lainnya. Tapi keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kata-kata yang bernilai positif. Misalnya saling menghargai sesama teman atau jujur. Biasanya kita akan menulis tidak boleh mencontek, ya kan, seperti itu. Nah, tapi kita ganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang bernilai positif. Kalau kita tidak boleh mencontek, berarti kita harus jujur. Atau misalnya tidak boleh berkelahi, kita ubah kalimatnya menjadi apa? Iya, benar, saling menghormati atau saling menyayangi. Ingat ya, kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat yang bernilai negatif. Jadi, Ibu akan membagikan post-it. Silahkan tulis satu orang, satu keyakinan kelas yang kalian percayai dan yakini, dan bisa kalian jalankan tanpa adanya paksaan ataupun takut akan suatu hukuman. Jadi satu orang satu ya, tulis di sini. Setelah ditulis, kita akan menempelkan di depan kelas. Nanti kita akan atur kesepakatan apa saja yang bisa kita laksanakan di kelas ini. Bisa? Oke. Udah dapat post-it-nya masing-masing? Oke, jadi kalau sudah dapat semua, silakan tulis satu saja keyakinan yang memang kalian yakini. Setelah selesai, silakan tempel di depan.
tadi Ibu sudah mengelompokkan ada kalimat-kalimat yang sama dan sekarang kita sudah mendapatkan 8 keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, jujur. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai antar teman. Yang keenam, sopan santun terhadap guru. Yang ketujuh, belajar dengan semangat dan bahagia. Dan yang terakhir, rajin belajar dan datang ke sekolah. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama, kita sepakati bersama tanpa adanya paksaan. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oke, kurang kuat suaranya. Apa kalian sepakat? Terima kasih ya. Semoga nanti keyakinan kelas ini karena datangnya dari diri kalian, tanggung jawab kalian, kesadaran kalian, maka akan dilaksanakan juga dengan ikhlas dan juga penuh tanggung jawab. Nah, setelah ini kalian akan menandatangani kesepakatan kelas kita ini. Nanti Ibu siapkan lampirannya untuk tanda tangan sebagai komitmen kalian dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Juanda Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Binka Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Oktariani. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Saya sangat bersemangat, antusias membuat keyakinan kelas bersama guru. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Saya senang karena membuat keyakinan kelas. Saya bersemangat membuat keyakinan kelas bersama ibu guru. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Menurut saya sangat penting. Menurut saya itu sangat penting. Sangat penting. Ya, penting. Bagi saya, keyakinan kelas itu penting. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Karena bisa menghargai orang lain. Bisa membuat saya disiplin dan tepat waktu ke sekolah. Karena membuat saya senang pergi ke sekolah. Karena keyakinan kelas dibuat oleh kesadaran kami sendiri. Keyakinan kelas membuat saya bertanggung jawab. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi budaya positif dilakukan tanggal 26 Agustus 2024 di SD Negeri 1 Kota Lubuk Linggau dengan dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Perasaan saya setelah melakukan aksi modul 1.4 ini dengan diseminasi budaya positif, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal menerapkan konsep-konsep dalam budaya positif di SD Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yang saya lakukan adalah: pertama, saya akan selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, saya akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi semua pihak di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi budaya positif terhadap murid dan lingkungan sekolah. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.